Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita dalam renungan hari ini 24 Januari tahun 2021 dan di hari yang pertama di minggu tugas pekerjaan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pagi ini. Biarlah barang siapa yang mendengarkan akan diberkati oleh karena kuasa Roh Kudus menempati hati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita pagi ini dari judul besar kita Putra menjadi Putra dan Putri Allah, dan judul kita hari ini adalah Ia mengajar kita. Ia mengajar kita. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubah tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia. Tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah. Yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah. Sebab mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya lah kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan surga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan, seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar. Maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayang, yang kita telah cintai dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong, dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan, Allah segala anugerah, yang telah membesarkan Kristus. Maka ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Saudaraku, Roh Kudus tujuannya adalah untuk menuntun kita, untuk mengajar kita. Peran Roh Kudus ketika contoh misalnya tadi disampaikan, ketika pekabaran firman Tuhan disampaikan, khotbah yang berapi-api sekalipun, oleh pembicara yang hebat sekalipun, tidak mampu mengubah seseorang kecuali Roh Kudus bekerja di dalamnya. Jadi bergantung pada Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan hari ini apapun yang kita lakukan, buah-buah yang tampil dari diri kita oleh karena bantuan kuasa Roh Kudus, melalui kata-kata kita, melalui tabiat tindakan kita, dan apa saja yang kita pertontonkan, kita pertunjukkan atau kita tampilkan kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati pekabaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami.
Hamba doakan khusus sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami banjir di Manado, Tuhan juga pelihara dengan berkat-Mu. Segala kebutuhan mereka juga Tuhan cukupkan, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.